كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man nasara wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yaqul Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menarik sekali pembahasan kita tentang Palestina ini, melanjutkan dari pembicaraan kita pada video-video yang lalu, bahwasanya Palestina ini sebagaimana hari ini masih bergejolak dan senantiasa akan terus bergejolak. Bahkan kata para ulama, negeri ini, negeri yang sudah kita bahas pada video yang sebelumnya, negeri yang diberkahi, sebagaimana bisyarah kabar gembira dari Nabi kita SAW tentang negeri Syam dalam hadis yang sahih, dan juga negeri Yaman, ini memang negeri Palestina akan terus bergejolak sampai turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya pernah membaca salah satu komentar, kalau tidak dikatakan sebagai fatwa, dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya kata beliau, masalah Palestina ini tidak akan pernah selesai sampai turunnya Imam Mahdi di sana, sampai tanda-tanda hari kiamat itu akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sana. Tapi kalau begitu, pertanyaan muncul kemudian, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, apakah kemudian terus Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji penduduknya, kaum muslimin di sana, dengan segala musibah yang datang kepada mereka? Maka bisa kita katakan iya, dan itu satu keberuntungan besar bagi mereka, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kepada kita begitu banyaknya para syuhada yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari bumi Palestina, dan ini tentu akan membuat iri kaum muslimin di bumi-bumi Allah yang lainnya, karena memang kondisinya justru kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin di sana adalah mereka membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika mereka terbunuh dalam kondisi insya Allah sebagai syuhada, di mana orang-orang yang mati syahid, ruhnya kemudian langsung ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana dalam hadis yang disebutkan di dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam kitab sahihnya, di dalam bab Al-Manaqib, dan Imam Muslim di dalam bab kitab Al-Imarah, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan pernah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala dhalik. Kata Rasulullah SAW, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang tetap menegakkan agama Allah. Orang-orang yang memusuhi mereka maupun tidak mau mendukung mereka sama sekali tidak akan mampu memberikan mudarat terhadap mereka. Demikianlah keadaannya, kata Nabi, sampai akhirnya datang urusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Malik bin Yukhamir ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan, qala Mu'adz wahum bisyam. Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ada sekelompok umat yang menegakkan agama Allah, yang musuh-musuh mereka maupun orang yang tidak mendukung mereka sama sekali tidak mampu menimpakan mudarat kepada mereka. Maka Mu'adz menjawab, mereka itu berada di Syam. Yang dimaksudkan oleh Nabi itu mereka berada di Syam. Faqala Muawiyah, hadza Malik yaz'umu annahu sami'a Mu'adzan yaqulu wahum bisyam. Muawiyah kemudian berkata, lihatlah ini Malik menyebutkan bahwa ia telah mendengar Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa kelompok tersebut berada di bumi Syam. Ini bisyarah dari Nabi SAW berikutnya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya memang umatnya Rasul SAW akan senantiasa menegakkan kebenaran itu sampai musuh-musuhnya tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, bahkan orang-orang yang tidak menolong mereka tidak pun bisa memberikan mudarat kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang berada di Syam. Salah satunya adalah di negeri Palestina. Bahkan dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dan juga Imam At-Tabarani, dan hadis ini memang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dinyatakan lemah, tapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini ada syawahidnya, di mana kata Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Abu Umamah, bahwasanya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berada di atas kebenaran, mengalahkan musuh-musuhnya, dan orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka kecuali sedikit musibah
semata. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah. Maka kemudian ditanyakan, wahai Rasulullah, di manakah kelompok tersebut? Maka Rasulullah menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis dan di serambi Baitul Maqdis. Maka bisyarah dari Nabi SAW dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan tadi memberikan gambaran kepada kita apa yang terjadi di bumi Palestina ini memang sudah menjadi bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum muslimin di sana, dan juga menjadi bagian ujian bagi saudara-saudaranya di bumi Allah yang lainnya. Apakah kita termasuk bagian dari orang-orang yang mendoakan mereka, mendukung perjuangan mereka, atau sebaliknya? Itu semua terpulang kepada diri kita masing-masing. Kalau kita faham tentang bisyarah kabar gembira dari Nabi SAW tentang bumi Syam, maka niscaya insyaAllah kita akan memilih menjadi barisan dari orang-orang yang mendukung perjuangan kaum muslimin di Palestina. InsyaAllah di kesempatan yang berikutnya kita masih membahas tentang masalah ini. Semoga Allah menolong kita, menolong saudara-saudara kita di sana dan menguatkan mereka sehingga bisa dengan izin Allah mengalahkan musuh-musuhnya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.